Imigrasi besar-besaran orang Bugis Wajo terjadi mulai tahun 1668, setelah benteng ujung pandang direbut oleh VOC bersama Arung Palaka. Dalam lontara Sukuna Wajo, bahwa dalam pertempuran di Somba Opu dan ujung pandang, kurang lebih 10.000 orang Wajo mengambil bagian di bawah pimpinan Arung Matua Wajo, yaitu Tenrilai Tousengen, orang Bugis dari kerajaan Wajo, ditambah dengan orang-orang Wajo yang berdiam di kampung Wajo di Makassar ikut merantau ke Kalimantan Timur. Orang Bugis Wajo, dengan izin Sultan Kutai, membentuk Republik Demokratis di Kalimantan Timur, saat ini bernama Samarinda. Menurut Kartanegara Saudara Sultan Kutai terakhir, perkataan Samarinda berasal dari kata Samarenda. Kepala masyarakat Bugis di Samarinda diberi nama Huang Ado. Maka sejak saat itu, Samarinda menjadi pusat perdagangan bagi orang Bugis. Dalam lontara Sukuna Wajo, menyatakan bahwa selama Wajo berada di bawah dominasi Arung Palaka dan VOC, dari tahun 1670 sampai tahun 1736, terjadi krisis besar-besaran, sedangkan perdagangan orang-orang Wajo praktis berhenti, karena dilarang berdagang dengan dunia luar. Banyak sekali orang yang menderita dan merantau ke Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, NTB, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja. Kemudian sebagian pedagang Bugis terpaksa melakukan penyelundupan. Seperti halnya orang-orang Makassar, banyak yang meninggalkan negeri mereka karena mengalami nasib yang sama dengan orang-orang Wajo. Mereka diperkirakan ke daerah-daerah yang pernah ditaklukkan kerajaan Gowa pada permulaan abad ke-17. Bima yang takluk pada tahun 1617, Sumbawa pada tahun 1619, Banggai dan Sulu pada tahun 1634, Timur pada tahun 1640, Sumba, Dompu, Sanggar, Kutai dan Berau pada tahun 1618, Buton, Muna, Bungkul, Salor, Tedak, Manggarai pada tahun 1626, Limboto, Gorontalo, Tondano dan Sangir pada tahun 1634, Burut BE dan BB pada tahun 1640, di mana bermukim orang Makassar dan Bugis. Diperkirakan yang terbanyak dituju, yaitu Bima dan Sumbawa, karena sejak tahun 1618, terjadi kawin-mawin antara orang-orang Makassar, Bugis dan orang-orang Sumbawa, serta Bima. Perpindahan orang-orang Sulawesi Selatan tersebut disebabkan Bandar Makassar sebagai pelabuhan terbuka untuk segala bangsa yang menggantikan Bandar Malaka setelah direbut oleh Portugis pada tahun 1511, sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh orang-orang Sulawesi Selatan karena adanya larangan dari VOC berdagang dengan negeri-negeri lain. Menurut Jitlen Lineton, orang-orang Sulawesi Selatan yang bergerak keluar adalah pedagang. Dari itu tidak dinyatakan sebagai migrants, tetapi sebagai perantau yang di berbagai tempat di Nusantara, dan berdagang sesuai dengan arah angin muson yang berlaku. Di kalangan perantau Bugis yang sangat terkenal, dengan semboyan Nareko Sempekuri Tau, Aja Mumailo Mancaji anak guru, Ancaji penggawaku, Namoni punggawa parampo muna. Artinya, jikalau engkau berlayar ke negeri orang, janganlah engkau hendak menjadi anak buah, jadilah pemimpin, sekalipun hanya sebagai pemimpin perampok. Pada abad ke-18, penyebaran penduduk Wajo ke Kalimantan Timur secara besar-besaran, dan meningkatnya apa yang dinamakan penyelundupan oleh VOC yang dilakukan oleh orang Sulawesi Selatan. Maka pada kurun waktu ini disebut sebagai The Expansions of Bugis Trade, atau perluasan perdagangan orang-orang Bugis. Sebagian besar pedagang-pedagang Bugis meninggalkan daerah-daerah mereka karena domestic konflik yang selalu diatur dan dicampuri oleh Belanda. Dalam hubungan ini perlu juga diperhatikan tentang kondisi yang tidak menyenangkan di Makassar. Sebuah fakta yang mengharuskan mereka menemukan sebuah rumah baru di suatu tempat yang jauh dari jangkauan penguasa Makassar dan Bugis yang pada saat itu sedang bertikai. Di samping keadaan tersebut, menurut Crawford, perantauan disebabkan oleh karakter orang-orang Bugis, terutama di kalangan orang-orang Wajo.
Namun tidak semua orang Bugis meninggalkan Sulawesi Selatan dengan maksud berdagang semata-mata. Sebagian mungkin untuk bertualang dan mencari nafkah, dan sebagian memang menginginkan menetap di negeri lain. Mungkin karena persoalan sini atau kesulitan lainnya. Dalam catatan Lontara dan berbagai kisah perantauan orang Bugis sebagai berikut. Daeng Mateku saudara, Lamaduk Keleng, Arum Sengkang, merantau ke Kalimantan Barat, Johor, Riau dan Lingga, dan kemudian terlibat dalam perang saudara orang Melayu. Disebutkan dalam Lontara Sukuna Wajo dan Tuhfat Al-Nafis. Lamaduk Keleng, Arum Sengkang, meninggalkan tanah Wajo ke Johor, Sumatera, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dikarenakan takut diadili oleh Raja Bonei, Lapatau, dari 1714 sampai tahun 1726, dan terkenal sebagai Raja Bajak Laut, sampai menjadi Sultan Pasir pada tahun 1726, dan kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 1736. Sejak saat itu, beliau kemudian menggalang persatuan Ima Pasempe, Karang Bontolangkasa, dan Daeng Mamuntali, Arung Kaju untuk mengusir Belanda dari Makassar. Usaha itu pun gagal total. Latata Ambarhala, anak dari Lakasi Punggawa atau Panglima Besar Boneh, serta saudara bernama Laten Ridolong Tolebae, Datu Pamana. Mereka melarikan diri dengan para pengikutnya ke Kamboja, karena telah dipersalahkan melakukan kejahatan berat oleh Raja Boneh pada abad ke-18. Kedua bersaudara ini kemudian mengawini anak-anak Raja Kamboja dan mempunyai beberapa anak. Latata Ambarala mempunyai putri bernama Raja Siti, kemudian bermukim di Singapura. Turunannya yang terkenal kaya di Singapura, yaitu Haji Nonci. Dan kemudian Laten Ridolong Tolebae diberi ampun oleh Raja Boneh dan kembali ke Pamana, namun anak-anaknya menetap di Kamboja. Dari penyusuran sejarah, pada abad 18, kurang sekali dicatat oleh Lontara peristiwa perantauan orang-orang Sulawesi Selatan. Peristiwa abad ke-19 dan 20 memang tidak tercatat dalam Lontara Sukuna Wajo dan Lontara Bilang Goa atau catatan harian Raja Goa dan Talo. Dua lontarat yang paling tebal di Sulawesi Selatan yang berakhir dengan pencatatan peristiwa abad ke-19 dan abad ke-18. Dari sumber sejarah berbagai daerah, seperti di Kalimantan Barat, terdapat juga perkampungan Bugis yang didiami oleh sebagian besar orang-orang Bugis asal Wajo. Begitu pula di Johor dan Kuala Selangor. Masih terdapat banyak orang-orang Bugis, dan peranakan Bugis tersebar di mana-mana di Malaysia. Menurut Tuhfat Al-Nafis, bahwa ada 5 orang anak Opu Tenri Borong Daeng Rileke yang memegang peranan dalam perebutan tahta kerajaan-kerajaan di Sumatera, Kalimantan Barat dan Malaya. Itu menunjukkan tentang petualangan kelima Opu tersebut. Opu adalah gelar bagi bangsawan keturunan Raja Luwu, yaitu Opu Daeng Parane, Opu Daeng Manambun, Opu Daeng Cela, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Kamase. Mereka ke Batavia, lalu ke Siantan, Kamboja, Bangka, lalu kemudian mencampuri pertentangan di Palembang, Johor, Selangor, Pahang, dan sekitarnya. Di samping itu, Opu Daeng Manambung dengan Opu Daeng Kamase beroperasi di Matan dan Mempawah. Dan di Linggi berperan Topasare sepupu Ratu Boneh Batari Toja. Daeng Mateko, saudara lama Dukalan, melalui perkawinan dengan anak-anak Sultan, keturunan Opu Tenri Borong, akhirnya menjadi Sultan di Johor, Selangor, Mempawah, Matan. Hal yang sama dimainkan oleh orang-orang Bugis di Aceh, ketika terjadi pertentangan di Aceh, di mana muncul seorang bangsawan Bugis, yang berhasil menjadi Sultan Aceh, tanpa melalui jabatan Raja Muda seperti di Johor, yang bernama Sultan Alauddin Ahmad Shah, pada tahun 1727 hingga tahun 1735. Hal yang sama terjadi di Pasir, atau Kabupaten Pasir. Lama Dukeleng Arum Sengkang, menjadi Sultan Pasir ke-8 pada tahun 1726 sampai tahun 1736, dengan cara mengawini putri Sultan Pasir. Tentunya ada juga perantau Bugis, tidak sebagai prajurit bayaran, yang berpartisipasi dalam pertikaian dan perang kerajaan lokal. Tetapi dengan cara hidup rukun dan damai dengan penguasa setempat.
seperti yang telah dilakukan oleh Karen Aji, yang kemudian diberi gelar Toh Tuan, nenek moyang Tun Abdul Rajab bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih telah menonton Infonea. Jangan lupa dukung Infonea dengan cara like dan subscribe. Dan nyalakan tanda lonceng agar selalu mendapatkan informasi tentang video terbaru dari Infonea.